Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kapanpun saudara menyaksikan tayangan video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat soal esai jawaban singkat di kelas pada kita yang menggunakan Moodle. Mari kita mulai. Ya, jadi yang pertama tentu saja kita ke laman kelas yang akan kita tambahkan kuis atau ujian dengan pertanyaan yang jawabannya singkat yang akan kita tambahkan, ya. Seperti biasa kita tambahkan di bagian menu tambahkan aktivitas, kemudian kita pilih kuis, kemudian kita tekan tambahkan. Ya, selanjutnya kita dibawa ke halaman ini untuk mengisi informasi mengenai kuis atau pertanyaan ini, ya. Baik, kita tulis dulu namanya ini, misalnya kuis 1, ya. Kita kasih deskripsi jika diperlukan untuk kuis ini. Kalau tidak bisa kita skip. Sampai sini kita bisa cukupkan, kemudian kita tekan save and display, ya. Oke, kita tunggu. Baik, sudah terbuka, kita sampai di halaman sini. Selanjutnya kita tekan edit quiz, ya. Nah, selanjutnya kita akan sampai ke halaman ini di bagian dimana kita akan menambahkan pertanyaan dari quiz ini, ya. Nah, kita tadi akan menambahkan pertanyaan tentang yang jawabannya singkat. Kita tekan add, kemudian kita pilih plus a new question, ya. Kita tekan, kemudian kita cari pilihan soal yang jawaban singkat atau short answer. Kita centang, kemudian kita tekan tambahkan. Oke, kita tunggu. Baik, sudah terbuka. Kita di question name kita harus kasih nama, misalnya ini soal jawaban singkat, ya. Soal dengan jawaban singkat maksudnya, ya. Oke. Nah, di question text ini kita isikan pertanyaan yang akan kita berikan kepada peserta kelas ini, kepada siswa atau kepada mahasiswa, yang harus mereka jawab dengan jawaban yang singkat, ya. Oke, misalnya pertanyaan, Kendari adalah ibu kota dari provinsi mana? Ya, misalnya seperti ini, ya. Pertanyaannya, Kendari adalah ibu kota dari provinsi mana? Nah, kita gulung ke bawah, ya. Kemudian di bawah ada general feedback. Ini boleh kita isi, boleh kita skip untuk feedbacknya. Nah, kemudian yang penting kita perhatikan adalah case sensitive ini, ya. Nah, pilihannya ada dua. Apakah jawaban dari yang kita inginkan itu penting dalam huruf besar atau huruf kecil, atau tidak masalah dia mau besar atau kecil, ya. Kalau misalnya kita tidak bermasalahkan, maka kita bisa memilih ini no, case is unimportant. Kalau misalnya kita perlu mereka harus mengikuti huruf besar kecil dari jawabannya, maka kita bisa pilih yes, case must match, ya. Oke, untuk contoh ini kita pilih no,
Jadi tidak masalah dia mau jawaban besar atau jawaban dengan huruf besar atau kecil atau gabungan dari kedua-duanya, ya. Nah, pertanyaan kita tadi adalah Kendari adalah ibu kota dari provinsi mana? Maka jawaban yang kemungkinan jawaban yang pertama adalah Sulawesi Tenggara. Oke. Nah, karena model ini adalah mesin, maka jawabannya tidak bisa subjektif. Dia membaca semua kemungkinan, dia dapat membaca semua kemungkinan jawaban yang diberikan oleh peserta yang akan menjawab pertanyaan ini. Nah, maka selain Sulawesi Tenggara dengan tulisan seperti ini, dia mau huruf kecil besar semua atau huruf kecil semua atau huruf yang besar S dengan T saja, ini tidak masalah karena kita tadi sudah memilih no di bagian case sensitivity. Nah, kemudian selain Sulawesi Tenggara, jawaban yang mungkin diberikan oleh peserta adalah dia menulis singkatannya Sultra. Oke, sebelumnya ya, kalau dia tulis Sulawesi Tenggara maka skornya adalah 100 tentu saja karena benar, ya. Kemudian kalau dia menulis Sultra maka ini juga benar, maka jawabannya kita kasih skor 100%. Kalau misalnya dia menulis Sul Tenggara, ini juga benar, ya. Jadi maksudnya ini Sulawesi Tenggara misalnya, maka kita kasih skor 100. Kalau masih ada kemungkinan yang lain, misalnya kita tambahkan lagi 3 kemungkinan jawaban, maka selain Sulawesi Tenggara, Sultra atau Sul Tenggara, kemungkinan jawabannya lagi adalah Sulawesi. Misalnya dia nulis singkat seperti ini, ya. Jadi ini maksudnya Sulawesi Tenggara bisa kita terima, maka kita kasih skor 100. Oke, maaf kita kasih skor 100. Apalagi kemungkinannya, jadi kita bisa menuliskan semua kemungkinan jawaban dari yang mungkin diberikan oleh peserta ujian ini, ya. Misalnya Sulawesi Tenggara seperti ini, maka kalau dia menulis seperti ini kita kasih skor 100 dan seterusnya, ya. Kalau misalnya kita anggap semua kemungkinan jawaban sudah kita berikan sebagai jawaban di bagian sini, maka kita bisa save changes, ya. Kita tunggu. Baik, sudah terbuka. Maka kita sudah selesai dengan soal dengan jawaban singkat. Kita lihat previewnya dengan tekan tanda kaca pembesar ini. Maka inilah preview dari soal yang kita buat tadi, yang jawabannya adalah jawaban singkat, ya. Nah, jadi Kendari adalah ibu kota dari provinsi mana. Jadi disinilah siswanya menjawab apakah dia tulis lengkap Sulawesi Tenggara, baik dengan huruf besar semua, huruf kecil semua, atau gabungan huruf besar dan huruf kecil. Atau maka itu jawabannya benar. Kalau pesertanya menulis Sultra atau Sul Tenggara atau semua kemungkinan jawaban yang sudah kita berikan, maka jawabannya itu akan dibaca oleh mesin, oleh model ini sebagai jawaban yang benar, karena kita sudah masukkan jawaban-jawaban tadi sebagai jawaban dari pertanyaan ini. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.